Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disorot atas kemarahan mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri. Tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan. Kurang apa lagi? Tapi itu kan permainan politik, makanya saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali, tetap berjalan dengan apa adanya. Yang paling kencang mengindikasikan mafia minyak goreng adalah dari PDIP. Padahal yang ditembak adalah orang-orang pemerintahan Presiden Jokowi, baik para menterinya maupun birokrasi di bawah menteri. Ini pertarungan yang menarik ya, dan kita tidak tahu arahnya kemana, tetapi ya tentu yang diinginkan barangkali adalah tumbangnya Luhut Binsar Panjaitan. Maybe, mungkin seperti itu. Oh betul bahwa ada bagian yang memang dipersoalkan oleh PDIP, yaitu melalui mulut Masinton terutama tentang keterlibatan 2-3 orang yang merampas hak rakyat itu kira-kira, dan berupaya untuk mengelabui publik dengan isu 3 periode. Jadi sekali lagi itu PDIP punya kepentingan, dan kepentingan PDIP udah jelas, yaitu tidak boleh ada Pak Luhut di dalam kabinet. Dan itu yang mesti yang mungkin bikin Pak Jokowi bagaimana caranya ya kan, karena pada akhirnya orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tergantung sekali pada Pak Luhut. Karena sebagai partai pengusung utama, PDIP ternyata tidak lebih baik posisinya ya dari sisi menentukan hitam putihnya negara ini, karena ternyata jauh lebih berpengaruh orang-orang seperti Luhut Binsar Panjaitan. Nah, soalnya adalah Masinton mengindikasikan kaitan antara isu penundaan pemilu dan korupsi minyak goreng ini, mafia minyak goreng. Ini kalau dikaitkan, maka kita tidak hanya bicara soal suap, tapi kita bicara soal sebuah grand design yang memang terencana. Persoalannya adalah siapa yang merencanakannya, dan apakah Presiden Jokowi paham atau tahu atau terlibat dalam perencanaan tersebut. This is the question yang sebenarnya saya tidak tahu apakah akan terjawab atau tidak ya. Ini yang membuat orang merasa seolah-olah jagoan Pak Jokowi. Padahal sebetulnya yang kita minta adalah kejelasan tentang perekonomian nasional, terutama perekonomian bidang sawit. Karena petani sawit itu juga tersiksa dengan keputusan itu, dan ya orang sekarang membayangkan berapa banyak 30 juta ton yang akan membusuk itu hanya karena untuk gagah-gagahan Pak Jokowi, kan itu juga buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan kesejahteraan. Lepas dari soal green economy yang masih mempersoalkan kedudukan sawit di dalam ekonomi hijau, tapi yang paling dasar sekarang adalah keputusan Pak Presiden itu betul-betul tadi mengejar tikus lalu membakar lumbung, atau menepuk minyak goreng terpecik muka sendiri itu. Itu minyak goreng panas itu lebih gila lagi tuh. Atau jangan-jangan sekedar lip service selesai begitu saja. Tapi tetap menarik ketika suara kencang ini dari PDIP yang notabene adalah partai pendukung atau pengusung dan bahkan backbone, tulang punggung dari Presiden Jokowi. Nah, tetapi terus terang saja ya, kita tetap menikmati ketidakkompakan kalangan istana ini kalau kaitannya dengan isu politik seperti ini. Kenapa begitu? Agar ada check and balances di antara kekuatan istana, karena mereka sangat dominan 82%, hampir 82%. Sehingga kalau mereka kompak, maka tidak akan lagi ada celah bagi kontrol, bagi check and balances, bagi demokrasi kita ya sobat era sekalian. Ini serius, pilihan bagi Presiden Jokowi tidak mudah antara PDIP Megawati dengan Luhut Binsar Panjaitan. Jangan lupa, Luhut memang banyak pengikutnya, resourcesnya juga banyak, workable orangnya, tapi jangan lupa dia tidak memiliki jaringan real ya yang mengikat. Misalnya sebagai ketua umum partai, emang dia dianggap orang Golkar, tetapi kan secara struktural yang berkuasa di Golkar adalah Airlangga Hartarto. Sementara Megawati selain sosoknya yang kuat, dia juga adalah ketua umum partai politik, pemenang pemilu yang mengendalikan sepenuhnya partai politik tersebut. Sekali lagi, sepenuhnya partai politik tersebut. Jadi
Sebenarnya tidak mudah bagi Presiden Jokowi untuk memilih seandainya ya harus memilih. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disorot atas kemarahan mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kemarahan Megawati Soekarno Putri tersebut diduga berkaitan dengan isu penundaan pemilu 2024. Sejumlah pihak mengusulkan untuk mendukung Jokowi memimpin selama 3 periode yang berarti melanggar ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 tercantum aturan jika Jokowi hanya bisa menjabat maksimal 2 periode, dengan masing-masing periode maksimal 5 tahun. Periode 2019 sampai 2024 merupakan jabatan Jokowi yang kedua sebagai presiden. Sebetulnya ada yang lebih jauh dari kasus minyak goreng yaitu kemarahan Bu Mega terhadap Istana Negara yang sudah tidak bisa terobati lagi. Demikian kata pengamat politik Rocky Gerung. Megawati Soekarno Putri dengan tegas menolak usulan Jokowi memimpin 3 periode. Meskipun menjadi ketua partai yang mengusung Jokowi, tetapi Megawati tidak setuju dengan wacana tersebut. Orang mau cari personifikasinya apa ya selama ini kita dengar dari tokoh-tokoh PDIP kalau Luhut Biangkerok. Namun kita tahu bahwa intensitas penggunaan istilah brutus segala macam kepak lutut itu semakin terlancap. Demikian ujar Rocky Gerung. Luhut Panjaitan diduga menjadi orang di balik layar yang melancarkan deklarasi untuk Jokowi 3 periode. Orang akhirnya tahu Bu Mega kelihatannya sudah tidak bisa menahan lagi semacam basa-basi politik dengan istana. Demikian ucap Rocky Gerung. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan analisisnya soal kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pelanggaran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Hal itu disampaikannya melalui video yang diunggah dalam YouTube Rocky Gerung Official dengan judul PDIP tengah cari cara singkirkan Luhut dari istana. Rocky pun mengawali dengan menyebut adanya persoalan PDIP terkait kebijakan Presiden Jokowi tersebut, terutama tentang terlibatnya beberapa orang dalam merampas hak rakyat dengan mengangkat isu 3 periode yang sebelumnya dilontarkan oleh salah satu kader berlogo benteng tersebut. Jadi sekali lagi PDIP itu punya kepentingan dan kepentingan PDIP itu sudah jelas, yaitu jangan ada Pak Luhut di dalam kabinet. Demikian kata Rocky Gerung. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut itulah yang membuat Presiden Jokowi berpikir keras. Pasalnya Jokowi sangat bergantung dengan Luhut Binsar Panjaitan dalam segala aspek. Bahkan sampai aspek pertahanan saya kira kalau aspek bisnis sudah pasti itu. Demikian katanya. Tetapi kata Rocky, ia lebih melihat wajah Jokowi yang lebih tampak muram, pasalnya isu korupsi kembali lagi diangkat ke permukaan. Bagi Rocky itu mungkin mengingatkan lagi sang presiden dengan kasus tuduhan KKN yang ditujukan kepada anak-anaknya. Tapi kalau isu KKN sudah masuk dalam ranah keluarga, itu artinya sudah rontok seluruh pertahanan moral Pak Jokowi. Demikian pungkas Rocky Gerung. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disorot atas kemarahan mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kemarahan Megawati Soekarno Putri tersebut diduga berkaitan dengan isu penundaan pemilu 2024. Sejumlah pihak mengusulkan untuk mendukung Jokowi memimpin selama 3 periode yang berarti melanggar ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 tercantum aturan jika Jokowi hanya bisa menjabat maksimal 2 periode dengan masing-masing periode maksimal 5 tahun. Periode 2019 sampai 2024 merupakan jabatan Jokowi yang kedua sebagai presiden. Sebetulnya ada yang lebih jauh dari kasus minyak goreng yaitu kemarahan Bu Mega terhadap Istana Negara yang sudah tidak bisa terobati lagi. Demikian kata pengamat politik Rocky Gerung. Megawati Soekarno Putri dengan tegas menolak usulan Jokowi memimpin 3 periode. Meskipun menjadi ketua partai yang mengusung Jokowi, tetapi Megawati tidak setuju dengan wacana tersebut. Orang mau cari personifikasinya apa ya selama ini kita dengar dari tokoh-tokoh PDIP kalau Luhut Biangkerok. Namun kita tahu bahwa intensitas penggunaan istilah brutus segala macam kepak lutut itu semakin terlancap. Demikian ujar Rocky Gerung. Luhut Panjaitan diduga menjadi orang di balik layar yang melancarkan deklarasi untuk Jokowi 3 periode. Orang akhirnya tahu Bu Mega kelihatannya sudah tidak bisa menahan lagi semacam basa-basi politik dengan istana. Demikian ujar Rocky Gerung.